Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1163. Akademi Guangxuan. Ye Guan dan Long Dai sedang duduk di atap. Long Dai memegang lengannya tanpa ragu, dan wajahnya penuh kesedihan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin mewarisi bisnis keluarga?" Long Dai mengangguk. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ingin bebas." Long Dai mengangguk sedikit. Ya, sambil berbicara, dia menatap cahaya matahari terbenam di langit dan berkata dengan lembut, "Tuan, saya tidak ingin menikah dengan siapapun." Ye Guan sedikit mengernyit. "Pernikahan?" Long Dai mengangguk. "Ya." Ye Guan berkata, "Kalau begitu, jangan menikah." Long Dai menggelengkan kepalanya. "Tidak, karena ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga kita. Aku tidak punya pilihan lain." Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. "Apa maksudmu?" Long Dai ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, Anda tahu Akademi Guangxuan, kan?" Ye Guan sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, "Akademi Guangxuan?" Long Dai mengangguk. Ya, saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius dari sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Konon mereka mengendalikan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga tak terbayangkan. Ye Guan sedikit bingung dan bertanya, "Apakah mereka ada hubungannya dengan masalahmu?" Long Dai mengangguk pelan. "Orang-orang dari Akademi Guangxuan datang ke alam surga. Mereka meminta alam surga untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Awalnya kami tidak setuju. Tetapi kemudian, alam surga pun setuju." Ye Guan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Long Dai mendesah pelan. "Karena mereka memberi terlalu banyak." Ye Guan, Long Dai melanjutkan. "Selain itu, kami kemudian menemukan bahwa alam surga bukanlah tandingan mereka. Siapapun dari mereka dapat menghancurkan semua orang terkuat di alam surga kami. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka benar-benar dapat membantu alam surga kami, dan kami tidak memiliki cara untuk menolak mereka. Mereka yang sebelumnya menentang mereka kini telah menjadi pendukung setia Akademi Guangxuan." Ye Guan berkata, "Ini adalah hal yang baik untuk surga." Long Dai mengangguk sedikit. "Itu hal yang baik." Ye Guan menoleh ke arah Long Dai. "Ceritakan padaku tentang kisahmu." Long Dai berkata dengan suara yang dalam, "Setelah alam surga mulai menghubungi Akademi Guangxuan, kami mulai menghubungi beberapa kekuatan di sana. Kemudian, keluarga Long kami mengenal sebuah keluarga di sana. Seorang pemuda dari keluarga mereka jatuh cinta padaku dan ingin membentuk aliansi dengan keluarga Long kami melalui pernikahan." Ye Guan berkata, "Pernikahan ini mengharuskan kedua belah pihak saling menyukai. Kamu bisa menolaknya?" Long Dai menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menolak. Keluarga itu sangat berkuasa di Akademi Guangxuan." Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Keluarga apa?" Long Dai menggelengkan kepalanya sedikit. "Sudah kubilang, Guru, kamu juga tidak tahu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Long Dai berkata, "Keluarga Zhao." Ye Guan mengerutkan kening. Long Dai tersenyum dan berkata, "Kau tidak tahu." Ye Guan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu. Alasan utamanya adalah karena di alam semesta Guangxuan terdapat begitu banyak keluarga. Baik besar maupun kecil, jumlah mereka pasti jutaan. Tentu saja mustahil baginya untuk mengingat semuanya. Long Dai tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah token hitam muncul di tangannya. Dia menyerahkan token itu kepada Ye Guan.
Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Long Dai berkata, Ordo Tiang Xuan. Ye Guan bingung. Untuk apa ini digunakan? Long Dai menatap Ye Guan. Tuan, benua terlantar ini akan segera hancur total. Ye Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Long Dai berkata dengan lembut. Sebuah keluarga besar bernama keluarga Chen di alam semesta Guangxuan telah mengarahkan pandangannya ke benua terlantar ini. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Mereka tertarik dengan benua terlantar ini. Apa maksudnya? Tolong ceritakan lebih rinci. Long Dai menjelaskan. Meskipun energi spiritual benua terlantar ini telah habis, benua ini kaya akan sumber daya mineral. Sumber daya mineral yang digali oleh para pengungsi sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan utama di surga. Akan tetapi, peradaban di surga tidak berkembang dengan baik, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan penggalian manual. Namun, keluarga Chen berbeda. Mereka berasal dari alam semesta Guangxuan dan memiliki teknologi yang sangat maju dan kuat. Mereka sekarang telah berurusan dengan kekuatan utama di surga. Sekarang, seluruh benua terlantar menjadi milik keluarga Chen. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Ye Guan. Saya sudah menanyakannya. Mereka dapat menggali semua sumber daya mineral di seluruh benua terbengkalai dalam waktu 1 tahun. Dengan kata lain, dalam waktu 1 tahun, magma di bawah tanah benua terbengkalai akan mengalir ke permukaan. Dan kemudian semua makhluk hidup di dalamnya akan mati. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Apakah keluarga Chen tidak tahu bahwa masih banyak makhluk hidup di benua ini? Long Dai mengangguk. Aku tahu, tetapi mereka tidak bisa merelokasi semua orang karena biayanya terlalu mahal. Sederhananya, hanya orang-orang yang punya koneksi yang bisa meninggalkan tempat ini lebih awal melalui beberapa jalur khusus dan mendapatkan kompensasi tertentu. Sementara yang lain hanya bisa berjuang sendiri. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Ini ilegal. Long Dai menggelengkan kepalanya sedikit. Ini awalnya adalah benua mati. Orang-orang di sana semuanya adalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki kultivasi apapun. Orang-orang seperti itu tidak berharga bagi para petinggi. Karena itu, mereka tidak dapat menghabiskan banyak uang untuk orang-orang ini. Ye Guan memasang wajah muram dan tidak mengatakan apapun. Long Dai melanjutkan, masih ada 3 hari lagi. Setelah 3 hari, sebuah kapal terbang akan muncul di Akademi Kuil ini. Guru kemudian dapat mengambil Ordo Tiang Xuan ini dan pergi dari sini. Ye Guan menoleh ke arah Long Dai. Bagaimana denganmu? Long Dai tersenyum dan berkata, aku harus segera pergi. Ye Guan berkata, pergi dari sini. Long Dai mengangguk, lalu mengeluarkan cincin lainnya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan, ini untukmu. Ye Guan melihat cincin penyimpanan itu, dan ternyata ada 700 kristal roh di dalam cincin itu. Itu semua adalah kristal roh yang dia miliki di sini. Long Dai berdiri dan berkata sambil tersenyum, Guru, datanglah ke keluarga Long di alam surga untuk menemuiku saat Anda punya waktu. Pada saat ini, seekor elang naga besar tiba-tiba terbang perlahan dari langit, dan segera, ia terbang di depan Long Dai dan Ye Guan. Di belakang elang naga itu berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua itu menatap Ye Guan dengan tatapan tidak bersahabat, karena ia merasa bahwa Long Dai terlalu dekat dengan Ye Guan. Long Dai menatap Ye Guan dan tersenyum. Guru, ingatlah untuk datang ke keluarga Long di alam surga untuk menemuiku. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke punggung elang naga. Elang naga menjerit pelan, lalu terbang perlahan menuju angkasa. Ye Guan sedang melihat elang naga. Di punggung elang naga, Long Dai masih melambaikan tangan kanannya.
Ye Guan tersenyum tipis dan melambaikan tangan padanya. Dia tidak mengalihkan pandangannya sampai Long Dai benar-benar menghilang di ujung langit. Ye Guan berkata dengan lembut, "Keluarga Chen." Setelah Ye Guan kembali ke perpustakaan, dia mendapati bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan Akademi Kuil saat ini, karena Akademi telah mulai menangguhkan kelas dan semua tutor tampak sangat sibuk. Long Dai mengatakan bahwa kapal pencari tidak akan tiba sampai 3 hari kemudian. Namun, pada hari kedua, sebuah kapal berhenti di gerbang Akademi Kuil. Orang-orang menaiki pesawat ruang angkasa satu demi satu. Tetapi banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Ketika beberapa orang mengetahui bahwa pejabat senior Temple Academy dan beberapa siswa dari keluarga yang sangat kaya telah mulai menaiki pesawat luar angkasa, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tak lama kemudian, kapal pencari itu berlayar pergi dengan membawa muatan penuh orang. Setelah orang-orang itu pergi, masalah Ordo Tiangxuan menyebar di akademi. Dalam sekejap, seluruh akademi panik, dan kemudian seluruh akademi menjadi kacau. Bukan hanya akademi, tetapi ketika berita itu menyebar secara menyeluruh, seluruh benua terbengkalai mulai jatuh ke dalam kekacauan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka ditinggalkan untuk kedua kalinya. Di langit berbintang di atas benua terbengkalai, seorang pemuda dan seorang lelaki tua sedang melihat ke bawah. Pemuda itu mengenakan jubah brokat dan tampak sangat anggun. Orang tua itu melirik ke arah benua terbengkalai di bawah, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, apakah Anda yakin ingin memulainya besok?" Pemuda itu tak lain adalah Chen Yitian, tuan muda keluarga Chen. Chen Yitian tersenyum dan berkata, "1 hari penundaan lagi berarti 1 hari berkurang keuntungannya." Orang tua itu mengingatkan, "Tuan muda, ada aturan untuk hukum Guangxuan." Chen Yitian menggelengkan kepalanya, "Pamanmu, Guangxuan Fa sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup." Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Chen Yitian berkata dengan tenang, "Jika kamu mengikuti metode Guangxuan, kamu tidak akan menghasilkan uang sama sekali." Sambil berbicara, dia tersenyum tipis. Yang benar-benar bisa menghasilkan uang adalah hukum terlarang dalam hukum Guangxuan. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tuan muda, Anda seharusnya sudah mendengar tentang klan Tianlong. Baru-baru ini, Akademi telah memulai penyelidikan menyeluruh. Saya pikir kita harus berhati-hati." Chen Yitian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tempat ini terlalu jauh dari alam semesta Guangxuan. Akademi tidak mungkin bisa mengelola tempat ini." Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Saya hanya takut kalau ada yang membongkar masalah ini." Chen Yitian terkekeh, "Siapa yang berani?" Orang tua itu melirik Chen Yitian dan tidak berkata apa-apa. Chen Yitian melanjutkan, "Semua kekuatan di surga telah memperoleh keuntungan, dan jika mereka menginginkan lebih banyak keuntungan di masa mendatang, mereka hanya dapat mengandalkan keluarga Chen kita. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyinggung kita. Adapun warga sipil di bawah." Sambil berbicara, dia melirik benua terlantar di bawahnya dan tersenyum. "Hidup mereka juga semacam penderitaan. Aku membiarkan mereka bereinkarnasi lebih awal sehingga penderitaan mereka akan berkurang. Pada akhirnya, aku tetap melakukan hal yang baik." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu melirik ke arah benua terbengkalai di bawahnya, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbalik. Benua yang terbengkalai saat ini benar-benar kacau. Tidak ada ketertiban sejak awal,
Sekarang setelah mengetahui bahwa seluruh benua akan hancur total dalam waktu sebulan, satu-satunya ketertiban yang tersisa langsung musnah. Yang paling menakutkan adalah dikatakan bahwa suatu kekuatan di surga akan mengirim kapal awan lain turun dalam 1 hari. Tetapi diperlukan Ordo Tiangsuan untuk menaikinya, dan untuk membeli Ordo Tiangsuan, Anda harus memiliki 500 kristal roh. 500 keping, akibatnya, semua orang berebut seperti orang gila, berharap dapat menabung cukup banyak kristal roh untuk membeli Ordo Tiangsuan. Pada saat ini, bahkan di Akademi Kuil, orang-orang meninggal secara tragis setiap hari. Menjarah, gila, berbagai kekejaman. Pada hari ini, Ye Guan bertemu Zhu Tao dan Bibi Jiang di pintu. Mereka membawa tas besar dan kecil. Zhu Tao memegang cangkul di tangannya, dan dahinya dibalut kain yang basah oleh darah. Tidak jauh di depan mereka, berdiri seorang gadis kecil. Dia mencengkeram kepala seorang pria dan menusuknya dengan keras. Sambil menghitung sambil menusuknya. 200, 201, 202. Zhu Tao, Bibi Jiang, bab 1164, sebuah pisau. Pada saat ini, gundukan kuburan itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menatap Ye Guan, menyingkirkan pisaunya, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan melihat gundukan tanah pemakaman itu menghilang di kejauhan, dia segera berjalan mendekati Zhu Tao dan yang lainnya dan bertanya, "Kakak Tao, Bibi Jiang, mengapa kalian ada di sini?" Melihat Ye Guan, Zhu Tao buru-buru bertanya, "Kakak Ye, apakah kamu melihat Xiao Xing?" Ye Guan berkata, "Ayo, aku akan membawamu menemuinya." Sambil berkata demikian, dia membawa mereka berdua ke dalam akademi. Akademi sedang kacau saat itu, dan Zhu Tao memegang cangkulnya erat-erat dengan ekspresi galak di wajahnya. Meskipun dia baik hati, dia tidak bodoh. Di saat seperti ini, tentu saja dia harus kejam agar bisa bertahan hidup. Sepanjang jalan, Ye Guan dan teman-temannya melihat banyak mayat. Melihat pemandangan ini, Zhu Tao di samping mereka tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Dunia ini." Tak lama kemudian, Ye Guan membawa mereka untuk mencari Zhu Xingran yang sedang berlatih di hutan bambu. Saat melihat Zhu Tao dan Bibi Jiang, wajah Zhu Xingran tiba-tiba menjadi gelap. Ketika mereka melihat Zhu Xingran baik-baik saja, Zhu Tao dan Bibi Jiang keduanya menghela napas lega. Ye Guan melirik Zhu Xingran, yang wajahnya tampak sedikit tidak senang, dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berkata, "Ayo makan dulu. Di luar sedang kacau, jadi wajar saja mereka tidak bisa keluar." Ye Guan membawa mereka ke kafetaria, yang juga sedang kacau saat ini. Ye Guan membersihkannya dengan santai, lalu masuk ke kafetaria dan mengambil makanan. Jelaslah bahwa Zhu Tao dan istrinya sudah lama tidak makan, dan mereka makan dengan lahap. Zhu Xingran duduk di samping, terdiam. Setelah selesai makan, Zhu Tao menyeka mulutnya dan menatap Ye Guan. "Saudara Ye, apakah yang dikatakan orang-orang itu benar? Dunia kita akan hancur." Ye Guan mengangguk. Seharusnya begitu. Wajah Zhu Tao dan Bibi Jiang langsung pucat. Ye Guan berkata, "Istirahatlah dulu, kita lihat besok." Begitu Ye Guan kembali ke perpustakaan, Zhu Tao mengikutinya. Ye Guan berbalik dan menatapnya, "Saudara Tao." Zhu Tao tiba-tiba berlutut. Ye Guan buru-buru membantunya berdiri. "Kakak Tao, apa yang sedang kamu lakukan?" Zhu Tao menggelengkan kepalanya. "Adik Ye, Bibi Jiang dan aku tidak berguna. Kami tidak takut mati, dan tidak masalah jika kami mati. Tapi Xiao Xing masih muda, dia tidak bisa mati di sini.
Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan perintah Tiang Xuan yang diberikan Long Dai kepadanya. Saudara Tao, ambillah. Zhu Tao sedikit bingung. Ini, Ye Guan berkata, ini adalah token Tiang Xuan. Dengan token ini, kamu dapat pergi dengan kapal awan. Zhu Tao tertegun sejenak, lalu dia bersujud dengan keras dan menangis. Setelah beberapa saat, Ye Guan mendesah pelan sambil melihat Zhu Tao pergi. Xiao Ta bertanya, "Apa?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku hanya merasa sedikit sedih. Pikiran dari beberapa orang di atas sana dapat menentukan hidup dan mati banyak orang di bawah sana. Dan orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati." Menara kecil itu sunyi. Tepat saat itu, Zhu Xingran masuk. Ye Guan menatapnya. Di tangannya ada Tiang Xuan order yang baru saja dia berikan kepada Zhu Tao. Ye Guan menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Zhu Xingran menatap Ye Guan. "Ini yang kau berikan padanya." "Ye Guan Dao, aku memberikannya pada ayahmu." Zhu Xingran terdiam cukup lama, lalu berkata, "Aku akan membayar kembali hutangku padamu di masa mendatang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan berkata, "Tunggu." Zhu Xingran menoleh dan menatap Ye Guan. Yang menatapnya, "Kamu tidak berutang apapun padaku. Kamu berutang apapun pada orang tuamu." Zhu Xingran menatap Ye Guan. "Mengapa? Apakah kamu ingin memberiku pelajaran?" Ye Guan mengerutkan kening. Zhu Xingran berkata dengan mata merah, "Saat aku menjadi waras, aku selalu ingin menjauh dari keluargaku. Aku ingin bekerja keras. Aku ingin menyingkirkan rasa malu akan identitasku. Aku ingin hidup bermartabat. Apakah ada yang salah dengan itu?" Ye Guan menatapnya. "Apakah menurutmu memalukan jika kamu memiliki orang tua seperti itu?" Zhu Xingran berkata dengan marah, "Bukankah begitu?" Ye Guan tiba-tiba berdiri, berjalan ke Zhu Xingran, dan menamparkan wajahnya. Wah, pipi kanan Zhu Xingran memerah. Dia tidak melawan, hanya melotot ke arah Ye Guan. Ye Guan menatapnya dengan tatapan yang sangat tenang. "Orang tuamu memang miskin, tetapi mereka tidak jahat. Sebaliknya, mereka sangat baik. Tentu saja, mereka tidak memberimu kehidupan yang mewah, tetapi mereka memberimu semua yang mereka miliki. Tanpa mereka, kamu bahkan tidak akan memiliki kehidupan seperti sekarang." Zhu Xingran berkata dengan marah, "Lalu mengapa mereka melahirkanku, aku?" Ye Guan tiba-tiba mencabut pedang dari pinggang Zhu Xingran dan berkata, "Karena kamu pikir kamu tidak akan menderita jika kamu tidak datang ke dunia ini. Ayo, bunuh diri saja, begitu seseorang meninggal, dia tidak akan menderita lagi." Zhu Xingran melotot ke arah Ye Guan dengan mata merah. Ye Guan melemparkan pedang ke tangannya dan berbalik. Zhu Xingran memegang pedang di tangannya dan perlahan menutup matanya. "Aku pasti akan membayar kembali apa yang telah kuberikan padamu, dan aku juga akan membayar mereka." Hari kedua, rumor itu tidak salah. Pada hari kedua, sebuah kapal awan lain muncul di depan gerbang akademi. Banyak siswa segera mengerumuninya, tetapi segera, akademi-akademi itu mundur lagi. Karena ada 3 orang kuat tingkat master berdiri di depan kapal awan itu. Hanya 3 tekanan saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang di lapangan. Pada saat ini, salah satu lelaki tua itu berjalan perlahan. Dia melirik kerumunan di sekitarnya dan berkata, 500 kristal roh dapat membeli Ordo Suantian. Hanya mereka yang memiliki Ordo Suantian yang dapat menaiki kapal awan. Jika Anda tidak memilikinya, dan berani mendekati kapal awan, Anda akan langsung dibunuh.
500 kristal roh. Kerumunan orang berbondong-bondong ke lapangan, dan tak lama kemudian seseorang mendatangi lelaki tua itu untuk membeli ordo Suantian. Meskipun tidak banyak orang, beberapa orang tetap menaiki kapal awan itu satu demi satu. Pada saat ini, Ye Guan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Zhu Xingran. Dia berjalan mendekati lelaki tua itu sambil memegang pedang dan ordo Suantian. Ketika lelaki tua itu mengambil ordo Suantian darinya, dia melirik Zhu Xingran dan berkata, "Masuklah." Zhu Xingran berjalan menuju kapal awan. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan melihat ke bawah. Di bawah, Zhu Tao dan Bibi Jiang melambaikan tangan padanya dengan panik. Xiao Xing. Setelah Zhu Xingran terdiam sejenak, tatapannya beralih ke Ye Guan. Namun Ye Guan tidak lagi menatapnya. Zhu Xingran menatap Ye Guan dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan ke kapal awan. Di bawah, orang-orang memasuki kapal awan satu demi satu. Orang-orang di sekitar menjadi semakin gelisah. Mereka ingin segera datang, tetapi takut pada ketiga tuan itu. Pergi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, dan kemudian seorang pria bergegas mendekat. Namun, sebelum dia mendekati kapal awan, dia terbunuh oleh serangan telapak tangan seorang master. Namun masih ada orang yang bergegas mendekat tanpa rasa takut. Saat ketiga tuan itu menyerang bersama, lebih dari 20 orang tewas di tempat dalam beberapa tarikan napas. Pembunuhan yang menggelegar ini segera membuat orang-orang di lapangan ketakutan, dan tidak ada yang berani maju lebih dulu. Di kapal awan, lelaki tua itu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Melihat orang-orang itu memasuki kapal awan, kerumunan di sekitar mereka tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka untuk meninggalkan tempat ini, jadi banyak orang bergegas seperti orang gila. Namun, saat kapal awan itu mulai bergerak, aliran udara yang kuat langsung membunuh beberapa orang. Tak lama kemudian, kapal awan itu lepas landas ke angkasa dan menghilang di cakrawala. Tidak jauh dari situ, Zhu Tao menarik Bibi Jiang ke samping. Ia menarik Bibi Jiang untuk duduk, lalu mengambil pai daging dari tangannya dan meletakkannya di tangan Bibi Jiang. Bibi Jiang menatap pai daging di tangannya dan sedikit terkejut. "Di mana kamu mendapatkannya, sialan?" Zhu Tao menyeringai dan berkata, "Makanlah." Bibi Jiang tidak melakukan apapun dan tetap diam. Zhu Tao tiba-tiba memegang tangan Bibi Jiang dan berkata dengan lembut, "Kamu telah menderita, mengikutiku selama bertahun-tahun ini." Bibi Jiang menggelengkan kepalanya. "Apa maksudmu dengan menderita atau tidak? Aku bukan peri. Aku bisa menemukan seseorang sepertimu. Pada akhirnya, aku telah mendapatkan sedikit." Zhu Tao tertawa kering. Bibi Jiang memegang tangan Zhu Tao dengan punggung tangannya. Dia perlahan menatap langit. Matanya penuh kekhawatiran. "Aku tidak takut mati. Sebenarnya, kematian mungkin benar-benar melegakan bagi kita. Tetapi aku masih sedikit khawatir tentang Xiao Xing. Gadis ini memiliki harga diri yang terlalu tinggi. Aku khawatir dia tidak akan hidup dengan baik di sana." Zhu Tao menatap ke langit dan berkata dengan lembut, "Saya harap dia bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia di dunia lain." Saat kapal awan itu pergi, tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas benua yang terbengkalai itu. Dan di dalam sinar cahaya itu, kapal-kapal besar jatuh lurus ke bawah. Kereta tambang Cloud Ship, ini adalah kendaraan penambangan yang dikembangkan oleh Pavilion Xiambao. Hanya dibutuhkan 100 kendaraan per bulan untuk mengumpulkan biji dari sebuah planet.
Setelah kereta tambang kapal awan itu jatuh ke tanah, mereka langsung menghancurkan tanah menjadi jurang yang sangat dalam. Mereka menuju ke bagian bumi yang paling dalam. Biji yang terkumpul akan secara otomatis dipadatkan menjadi biji berkualitas lebih tinggi. Saat mereka masuk lebih dalam, urat-urat bumi mulai hancur, dan magma serta zat beracun yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam tanah. Penggalian yang biadab. Faktanya, Paviliun Siambau sangat berhati-hati terhadap penggunaan kereta penambangan kapal awan jenis ini, dan hanya menggunakannya di beberapa planet mati tanpa ada makhluk hidup. Karena kereta penambangan kapal awan jenis ini sangat merusak dan dapat menghancurkan sebuah planet dalam waktu yang sangat singkat. Di dalam Akademi Kuil, Ye Guan menatap langit dengan tatapan dingin. Sepertinya insiden King Zhu tidak cukup untuk menghalangi semua kekuatan. Menghancurkan planet dengan makhluk hidup tidak diperbolehkan oleh Guan Xuanfa. Tetapi sekarang, beberapa orang berani melakukannya secara terbuka, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius Guan Xuanfa. Xiao Ta berkata, tidak mungkin untuk menghilangkan sisi gelap dunia ini, jadi jangan terlalu memikirkannya. Ye Guan mengangguk sedikit, aku tahu, tentu saja, dia tidak akan membiarkan hal kecil ini menggoyahkan tekadnya. Seperti yang dikatakan Master Ta, dunia ini tidak hanya memiliki sisi baik. Apa yang sebenarnya ia nantikan sekarang adalah terwujudnya Guan Xuanfa. Setelah masalah ini terselesaikan, ia harus melaksanakan masalah ini secara menyeluruh. Pada saat ini, Xiao Ta berkata lagi, tetapi ini bukan masalah sepele. Alam semesta Guang Xuan sekarang terlalu besar. Ada banyak alam semesta terpencil di bawah yurisdiksi alam semesta Guang Xuan, dan tempat-tempat ini seringkali merupakan yang paling gelap. Bagaimanapun, Kaisar berada jauh dari rumah. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Ye Guan, atau Akademi tidak cukup kejam. Akademi membutuhkan pisau yang akan membuat semua orang takut. Bersambung.